Sini kosong, Pak. Kami persilakan kepada juru foto wartawan untuk mengambil gambar selama 3 menit. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari kami anggota Dewan yang terhormat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Jumlah anggota 30 orang. Anggota hadir 24 orang. Anggota tidak hadir 6 orang. 1. Haji Abdullah SE izin. 2. Haja Dian Yuniarti Esos izin. 3. Haja Noperi
Amelia Parmiska izin. 4. Abdul Aziz SH izin. 5. Ahmad Rafi'i ST izin. 6. Eva Sanjaya izin. Terima kasih pada saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah membacakan rekap daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekap daftar hadir yang dibacakan tadi bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir sebanyak 24 orang. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Pasir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna Dewan ini dibuka, marilah kita dahului dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing serta memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga rapat paripurna Dewan pagi ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Demi hikmatnya doa bersama ini, hadirin dimohon berdiri sejenak. Doa dimulai. Berdoa selesai, hadirin persilakan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-17 masa persidangan ketiga pada hari ini Senin tanggal 28 Juni 2021 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudara Bupati Pasir, yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Pasir, dan yang kami hormati Saudara Dandim 0904 Pasir. Jadi sudah berganti Pasir pada Dandim ya, bukan lagi Tanah Grogot. Yang kami hormati Saudara Kapolres Pasir atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pasir atau yang mewakili Pak Yuli. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan yang kami hormati Saudara unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari kami yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pasir, hadirin teman-teman wartawan media cetak maupun elektronik, para tamu undangan yang berbahagia, hadirin rapat paripurna yang Dewan terhormat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mulai pasal 320 sampai pasal 323, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mulai pasal 194 sampai dengan pasal 197. Sesuai pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasir, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Pasir, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogol, yang kami hormati Sekretaris Dewan, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pasir, yang kami hormati Ketua Partai-Partai Politik, pemimpin organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat-Nya serta hidayah serta bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini, walaupun masih dalam keadaan darurat kesehatan yang sampai hari ini wabah COVID-19 masih ada di sekitar kita, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bertemu kembali pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, situasi kita pada saat ini masih dalam keadaan darurat kesehatan. Wabah COVID-19 masih ada dan masih mengancam kesehatan kita dan keluarga. Kita masih dalam kecemasan dan kesulitan yang secara global mempengaruhi semua perilaku, baik itu ekonomi maupun kebiasaan kita sehari-hari, yang memaksa kita dengan kesadaran yang paling tinggi untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dalam melakukan perilaku sehari-hari sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat. Sebagai upaya pemerintah dalam rangka mengurangi dan membatasi penyebaran wabah pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut. Di antaranya adalah melakukan wajib vaksin kepada semua lapisan masyarakat yang secara bertahap dilakukan dalam seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasir. Pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan menerapkan sistem work from home atau WFH. Pemeriksaan dan audit dilaksanakan dengan sistem jarak jauh dengan menggunakan media internet, video telekonferensi, dan Zoom meeting yang dilakukan tim pemeriksa di Samarinda dengan perangkat daerah di Kabupaten Pasir, ataupun dilakukan dengan pemeriksaan ke lapangan langsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat terhadap subjek dan objek pemeriksaan yang dilakukan. Meski demikian, hasil pemeriksaan yang diperoleh tidak mengurangi validitas dan merupakan hasil yang sesungguhnya terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Di hadapan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 31, perkenankan kami menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 berupa laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020 dilaksanakan diawali dengan pemeriksaan interim atau pendahuluan pada tanggal 25 Januari 2021 selama 30 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan perinci atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020 selama 30 hari. Action plan pelaksanaan atas temuan pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2020 Kabupaten Pasir dilakukan pada tanggal 26 Mei 2021. Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada Gubernur,
Bupati, Wali Kota, selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab dari seluruh unsur pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah Kabupaten Pasir tahun 2020 telah diperiksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada kami selaku Bupati Pasir dan juga Ketua DPRD Kabupaten Pasir pada hari Senin tanggal 31 tahun 2021 pada tanggal 31 Mei 2021 bertempat di gedung auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Dengan komitmen yang kuat dari segenap aparatur pemerintah Kabupaten Pasir untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka syukur alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kembali diberikan kepada Kabupaten Pasir untuk yang pertama kali. Suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Pasir karena bukan persoalan mudah untuk meraihnya hingga 8 tahun berturut-turut. Dan yang kami harapkan komitmen ini tak selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Semuanya membutuhkan kerja keras, komitmen dan ketakapan dari pemimpin beserta perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Pasir terdiri dari 7 macam laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, secara singkat kami jelaskan 7 macam laporan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kami sampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 adalah sebesar 2,404 triliun rupiah atau sekitar 111,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar 2,160 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar 2,648 triliun rupiah, terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar 244,271 miliar rupiah lebih atau sekitar 9,22%. Realisasi total pendapatan tersebut diperoleh dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 173,315 miliar rupiah lebih. Kedua, pendapatan transfer total sebesar 2,182 triliun rupiah lebih yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 47,926 miliar rupiah lebih. Dari penjelasan di atas, pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer atau dana perimbangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur masih merupakan sebagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan, yakni mencapai 110,5%. Realisasi pendapatan berdasarkan jenis pendapatan dan objek pendapatan terhadap total pendapatan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2020 dapat merealisasi 173,31 miliar rupiah lebih, mengalami peningkatan
dari target yang ditetapkan anggaran yang ditetapkan yakni 136,42 miliar rupiah lebih. Realisasi PAD tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2019 sebesar 7,162 miliar lebih atau sebesar 4,31%. Realisasi pendapatan asli daerah di atas diterima melalui pajak daerah terrealisasi sebesar 33,268 miliar rupiah lebih di atas target dari anggaran 25,80 miliar rupiah lebih. Akan tetapi mengalami penurunan sebesar 15,606 miliar dari realisasi tahun 2019 atau sekitar 31,93%. Selanjutnya, realisasi pendapatan dari retribusi daerah terrealisasi sebesar 9,527 miliar rupiah lebih atau 129,11% di atas target anggaran sebesar 7,379 miliar rupiah lebih, mengalami penurunan sebesar 35 juta rupiah lebih atau 0,37% dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar 9,563 miliar rupiah. Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas pemerintah Kabupaten Pasir pada Bank Kaltintara sebesar 4,164 miliar rupiah lebih atau tercapai 100% dari target anggaran yang ditetapkan. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah dari target anggaran 99,76 miliar rupiah lebih terrealisasi sebesar 126,354 miliar rupiah, mengalami kenaikan 25,17% atau sebesar 25,405 miliar lebih. Sumber pendapatan daerah selain berasal dari pendapatan asli daerah, sebagian besar berasal dari pendapatan transfer. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan target dan realisasi pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. 2. Pendapatan transfer atau dana perimbangan. Pada tahun anggaran 2020, pendapatan daerah Kabupaten Pasir dari pendapatan transfer terrealisasi sebesar 2,182 triliun rupiah lebih atau 110,5% dari yang ditargetkan sebesar 1,98 triliun rupiah lebih. Penerimaan pendapatan transfer pada tahun 2020 berasal dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan sebesar 1,53 triliun rupiah lebih atau 115,96%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 1,30 triliun rupiah lebih, mengalami penurunan sebesar 106,7 miliar atau sebesar 6,59% dari realisasi tahun 2019 sebesar 1,62 triliun lebih. Dari dana bagi hasil pajak sebesar 53,46 miliar rupiah lebih atau 91,43% dari target yang ditetapkan sebesar 58,47 miliar rupiah lebih. Dari dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 913 miliar rupiah lebih atau 132% dari target yang ditetapkan sebesar 691,92 miliar rupiah lebih. Dari dana alokasi umum sebesar 382,20 miliar rupiah lebih atau 99,30% dari target yang ditetapkan. Dari dana alokasi khusus sebesar 164,117 miliar rupiah lebih atau 96,61% dari target yang ditetapkan sebesar 169,873 miliar rupiah lebih. Pendapatan transfer juga diperoleh dari transfer pemerintah pusat lainnya, yakni dari dana penyesuaian sebesar 168,512 miliar rupiah lebih atau 99,98% dari target 168,547 miliar lebih. Pendapatan transfer juga diperoleh dari transfer pemerintah provinsi, yaitu dari dana bagi hasil pajak sebesar 169,578 miliar rupiah lebih
atau 94,96% dari target yang ditetapkan sebesar 178,578 miliar rupiah lebih. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Kabupaten Pasir pada tahun anggaran 2020 memperoleh pendapatan hibah sebesar 47,926 miliar rupiah. Demikian pula pendapatan lainnya berasal dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sebesar 331,188 miliar rupiah lebih. Dari uraian yang telah disampaikan tadi, perlu dijelaskan bahwa dari sisi pendapatan daerah, bila diperhatikan secara seksama, terdapat pendapatan yang realisasinya melebihi target anggaran, namun masih ada pula yang sebaliknya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan realisasi belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun 2020 yang menjadi beban pemerintah Kabupaten Pasir dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. B. Belanja. Sampai akhir Desember tahun 2020, pengeluaran belanja terrealisasi sebesar 2,54 triliun rupiah lebih atau 87,92% dari total alokasi belanja yang ditetapkan sebesar 2,336 triliun rupiah lebih. Uraian alokasi anggaran belanja dan realisasinya berdasarkan kelompok belanja, jenis belanja, dan objek belanja terhadap total belanja sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Belanja operasi adalah merupakan bagian belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun anggaran 2020, belanja operasi dialokasikan sebesar 1,68 triliun rupiah lebih dan terrealisasi 1,41 triliun rupiah lebih atau 84,5%. Realisasi belanja operasi digunakan untuk belanja A. Belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan sebesar 897,51 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 745,42 miliar rupiah lebih atau 83,5%. B. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dianggarkan sebesar 710,74 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 598,47 miliar rupiah lebih atau 84,20%. C. Belanja hibah. Belanja hibah dianggarkan sebesar 72,82 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 69,7 miliar rupiah lebih atau 94,85%. D. Belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial 0 rupiah atau tidak dianggarkan. E. Belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar 247,78 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 246,88 miliar rupiah lebih atau 99,60%. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya untuk belanja modal disampaikan sebagai berikut. Belanja modal merupakan bagian belanja yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Realisasi belanja modal dipergunakan untuk belanja A. Belanja tanah. Belanja tanah dianggarkan sebesar 1,861 miliar rupiah lebih, terrealisasi 1,792 miliar rupiah lebih atau 96,24%. B. Belanja peralatan dan mesin. Belanja peralatan dan mesin dianggarkan sebesar 74,49 miliar rupiah lebih, terrealisasi 76,96 miliar rupiah lebih atau 103,32%. C. Belanja bangunan dan gedung. Belanja bangunan dan gedung dianggarkan sebesar 98,91 miliar rupiah lebih,
terrealisasi 95,464 miliar rupiah lebih atau 96,51%. D. Belanja jalan, irigasi dan jaringan. Belanja jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar 395,23 miliar rupiah lebih, terrealisasi 391,49 miliar rupiah lebih atau 99,5%. E. Belanja aset tetap lainnya. Belanja aset tetap lainnya sebesar 290 juta rupiah lebih, terrealisasi 5,61 miliar rupiah lebih atau 1933%. Di sini ada penambahan anggaran dari hasil bantuan operasional sekolah nasional atau POSNAS. 3. Belanja tak terduga. Pada tahun anggaran 2020, belanja tak terduga terrealisasi sebesar 69,96 miliar rupiah lebih atau 82,67% dari anggaran yang ditetapkan 84,63 miliar rupiah. Keempat, transfer. Belanja transfer dalam hal ini merupakan belanja transfer ke desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi. Realisasi belanja transfer digunakan untuk belanja A. Bagi hasil pajak. Belanja bagi hasil pajak sebesar 3,30 miliar rupiah lebih, terrealisasi 2,87 miliar rupiah lebih atau 87,4%. B. Bagi hasil retribusi. Belanja bagi hasil retribusi sebesar 977,12 juta rupiah lebih, terrealisasi 790,473 juta rupiah lebih atau 80,91%. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, untuk komponen pembiayaan dari struktur APBD tahun anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut. Pembiayaan. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Pada tahun anggaran 2020, pembiayaan diprediksi sebesar 442,37 miliar rupiah lebih dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 442,37 miliar rupiah lebih atau 100%. Pada tahun anggaran 2020 tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 528,442 miliar rupiah lebih. Laporan yang kedua adalah laporan operasional, yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan laporan operasional untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2020, terdapat pendapatan sebesar 1,95 triliun rupiah lebih, mengalami penurunan sebesar 997,392 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,94 triliun. Laporan yang ketiga adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, terdapat anggaran lebih akhir sebesar 528,44 miliar rupiah lebih dari saldo anggaran lebih awal sebesar 442,37 miliar rupiah lebih. Laporan yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu. Berdasarkan laporan arus kas pemerintah daerah Kabupaten Pasir per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Saldo kas awal sebesar 442,37 miliar rupiah lebih. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 668,77 miliar rupiah lebih. 3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan
minus sebesar 569,54 miliar rupiah lebih. Keempat, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar 13,164 miliar rupiah lebih. Yang kelima, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar 0 rupiah. Yang keenam, saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar 528,44 miliar rupiah lebih. Laporan yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas adalah laporan keuangan mengajukan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan perubahan ekuitas pemerintah Kabupaten Pasir untuk per 31 Desember 2020, ekuitas akhir sebesar 7,153 triliun rupiah lebih. Laporan ke-6 adalah neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berdasarkan neraca pemerintah Kabupaten Pasir pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari 1. Aset per 31 Desember 2020 tercatat sebesar 7,18 triliun rupiah lebih yang terdiri dari A. Aset lancar sebesar 801,17 miliar rupiah lebih. B. Investasi jangka panjang sebesar 215,57 miliar rupiah lebih. C. Aset tetap sebesar 5,97 triliun rupiah lebih. D. Aset lainnya sebesar 197,18 miliar rupiah lebih. Kedua, kewajiban sebesar 31,74 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Kewajiban jangka pendek sebesar 31,74 miliar rupiah. B. Kewajiban jangka panjang sebesar 0 rupiah. Ketiga, ekuitas sebesar 7,153 triliun rupiah lebih. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kewajiban dan ekuitas dana atau kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pasir per 31 Desember 2020 senilai 7,185 triliun rupiah lebih. Laporan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan neraca yang juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, demikian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini disampaikan. Selanjutnya, rancangan ini kiranya dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Pasir. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, demikian kami memohon maaf apabila ada segala kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian, dan kami tak lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan serta petunjuknya kepada kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Bupati Pasir yang telah menyampaikan sambutannya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020. Setelah kita dengarkan bersama-sama penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020, dan selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut saya serahkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir melalui Sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, selanjutnya kepada Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk memasukkan jadwal pembahasan raperda ini pada rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir berikutnya. Kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, setelah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah Dewan raporkan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini segera dibahas bersama pemerintah daerah sehingga mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir sesuai dengan pasal 194 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan pada pasal 194 ayat 3 menyatakan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga masih ada waktu kurang lebih 1 bulan kita untuk membahas sampai dilakukan persetujuan bersama. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya sambutan Saudara Bupati Pasir, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dewan pada hari ini. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita kembali berdoa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk itu hadirin dimohon berdiri sejenak. Doa mulai. Doa selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-17 masa persidangan ketiga pada hari ini, Senin tanggal 28 Juni 2021, kami nyatakan